Halo teman-teman, semangat pagi semuanya. Di video ini aku akan kasih teman-teman tips tentang branding ya. Jadi kita manfaatin sosial media kita untuk melakukan namanya branding, teman-teman. Nah, branding itu ada 3 macam ya. Satu, company branding, yang kedua product branding, dan yang ketiga personal branding. Jadi untuk para Oriflamers, yang paling penting dalam menjalankan bisnis Oriflame adalah merekrut dan membangun tim. Nah, cara branding ini bisa kita lakukan untuk merekrut teman-teman. Ya, jadi ini penting banget, terutama personal branding, karena kita harus mengenalkan kan ke orang-orang di luar sana yang mungkin belum tahu kita ini orang yang menjalankan Oriflame. Jadi kita harus kasih tahu mereka ya, dan kita harus kasih tahu juga kita sendiri tuh selain Oriflamers itu apa ya. Misalnya kayak aku ibu rumah tangga, atau buat teman-teman mungkin kalian juga sambil kerja. Nah, itu kalian bisa ceritain melalui personal branding ini. Nah, langkah pertama sebelum teman-teman melakukan personal branding di sosmed kalian, pastikan satu, teman-teman harus memakai nama asli maupun foto asli kalian. Ya, jadi ini untuk membangun trust dari orang-orang yang belum kenal kita ke kita, teman-teman. Kalau nama aja alay ya, fotonya aja nggak nampak orangnya, cuma foto pohon, ya orang gimana percaya? Mereka menganggap ini kok nggak serius sih gitu loh. Jadi pakai dulu nama asli atau foto asli ya. Foto sama anak boleh, foto sama suami boleh, yang penting ada wajah kalian ini ya. Yang kedua, teman-teman harus rajin namanya posting ya. Jadi posting kalau di Facebook, posting di namanya apa ya, timeline ya, terus posting di story. Nah, postingannya bermacam-macam ya. Boleh foto, boleh video, boleh kata-kata doang kalau di Facebook ya. Terus boleh live ya, boleh apalagi tuh. Ya, di Facebook kan ada beberapa pilihan ya. Nah, itu harus rajin posting. Di Instagram juga sama, teman-teman ya. Ada feed, ada story ya. Semua itu tuh harus dimanfaatin tiap hari ya, terutama feed dan story. Jangan sampai nggak ada sekalipun sehari, teman-teman ya. Jadi postinglah tiap hari konsisten. Kalau satu hari berapa kali, nanti aku kasih tipsnya ya. Yang penting kalian siapin dulu bahan yang mau diposting, dan itu pun jangan sembarang bikin konten atau isi yang mau kita posting. Kalau nggak bagus, orang tuh nggak bakalan tertarik sama kita. Orang tuh bakalan apaan sih ini loh, nggak penting banget yang dia posting gitu. Orang nggak mau, ujung-ujung mereka nggak bakalan mau mengikuti kita ya. Itu yang kedua, rajin posting. Yang ketiga ya, apa yang mesti kita posting? Kontennya. Satu, konten yang edukatif. Yang kedua, konten yang menghibur ya. Yang ketiga, konten yang bikin orang kepo ya. Nah, ini konten yang edukatif, teman-teman boleh cerita tentang produk Oriflame ya, misalnya cara gunainnya gimana, tips memakainya gimana, review kalian gimana, itu tentang edukatif produk ya. Atau kalian mau tentang edukasi bisnis Oriflame ya, bisnis MLM itu seperti apa sih, terus Oriflame itu perusahaannya seperti apa sih gitu ya. Terus apalagi, sukses plan Oriflame itu gimana, cara mendapatkan uang di Oriflame tuh gimana, kalian cerita aja ya, teman-teman. Boleh cerita di story maupun feed ya. Satu hari satu topik itu aja yang kalian ceritain ya. Terus yang berikutnya, hiburan. Nah, hiburan teman-teman bisa bikin konten yang lucu-lucu ya, tapi berhubungan dengan diri kalian maupun tentang Oriflame ya. Harus ada kaitannya sama Oriflame, karena kita mau kenalin Oriflame-nya ya. Kalau teman-teman rajin ya nonton YouTube ya, sekarang orang artis itu ya terima endorsean iklan, itu tuh mereka nggak terang-terangan ngiklan, teman-teman. Mereka selalu selipin di kontennya mereka. Nah, kita juga harus kayak gitu, walaupun bikin konten yang menghibur, yang lucu ya, yang ada sisi lucunya ya, atau hiburan, kita jalan-jalan, kita bikin video atau bikin foto ya, itu kan hiburan buat orang juga kan. Tapi tetap selipin ada Oriflame-nya di dalam sana ya. Ini mesti teman-teman latihan dan belajar sih ya. Yang ketiga yaitu konten tentang bikin orang kepo
ya. Zaman sekarang orang itu sangat kepo, dan apa yang membuat mereka kepo teman-teman ya, biasanya adalah tentang hidupnya kita ya. Mereka tuh pengen tahu hidupnya si ini, si ini, si anu itu tuh kayak aku nggak sih gitu loh. Mereka mereka tuh sehari-harinya gimana. Nah, itu yang bikin orang kepo, teman-teman. Terus apa yang kita makan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu bikin orang kepo. Ya, itu bisa kita bawa menjadi konten untuk personal branding kita juga. Ya, ibu rumah tangga ya sehari-hari masak, jaga anak, beres-beres rumah, bawa anak-anak jalan-jalan. Itu kalian ceritain aja ya, terutama di story kalian. Terus yang bikin orang kepo juga, kenapa sih dia mau Oriflame, ya kenapa dia memutuskan akhirnya mau join Oriflame. Nah, itu juga bikin orang kepo teman-teman, jadi itu juga bisa jadi bahan untuk kalian bikin konten ya. Saran aku teman-teman, mulai dulu bikin konten dari konten yang sederhana, simple ya, tulisannya dikit-dikit aja, 2-3 kalimat tapi ada isinya ya. Kalau kalian terbiasa 2 kalimat, 3 kalimat, besok-besoknya seminggu kalian latihan seperti itu, minggu kedua kalian udah bisa 5 kalimat, 6 kalimat, ceritanya udah makin panjang, udah makin berisi, udah makin bagus ya. Penyampaian pesannya itu lebih ngena ke orang ya. Jadi memang harus sering latihan teman-teman ya. Mau bikin video juga sama ya, bikin video review produk awal-awalnya mungkin 30 detik, lama-lama jadi 1 menit, lama-lama jadi 2 menit gitu ya. Tapi video sih jangan kepanjangan ya kalau video tentang produk ya. Itu isi kontennya teman-teman. Terus yang keempat, jadwal untuk postingnya ya. Tiap hari harus minimal ya. Kalau aku ya di Instagram feed itu harus 1 kali, di story itu harus ada 15 story teman-teman, 15 minimal 1 hari, dan nggak boleh terputus, nggak boleh sampai kosong baru kita mulai isi lagi, jangan ya. Jadi kalian boleh pakai jadwal jeda, misal 2 jam sekali kalian bikin 1 story atau 2 story ya, nyambung kan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus 1 sampai 2 jam lah kalian postingnya ya di story. Nah, story Instagram, tips dari aku, kalian bisa save, bawa ke story Facebook, post di sana ya, dan bawa lagi ke WhatsApp untuk post di sana teman-teman ya. Jadi dengan begitu teman-teman hemat waktu ya, nggak perlu mikir terlalu banyak mau topik apa aja ya. Kalau untuk story, 1 topik jadiin beberapa platform sekaligus. Nah, itu tentang jadwal. Lalu jangan sampai ada 1 hari kosong semuanya, jangan sampai ada 1 hari yang kosong, harus tiap hari posting teman-teman. Lalu apalagi ya, untuk foto, pastikan fotonya terang teman-teman ya, terang, bagus ya. Pakai editing kalau kalian memang perlu editing, jangan foto di tempat gelap deh pokoknya ya. Terus kalau kalian jalan-jalan kemanapun, rajin ngefoto, minta orang fotoin kalian sendiri ya. Mau kalian ke mall ya atau kemana ada tempat yang bagus, kalian harus foto ya. Koleksi foto yang banyak ya, apalagi kalau kalian bawa produk ya, bisa foto-foto, nanti bisa dijadiin sebagai produk branding kalian teman-teman ya. Jadi bisa sekaligus foto-foto itu dikoleksi aja yang banyak, dan nanti bisa dipakai untuk kalian personal branding juga. Misalnya topiknya tentang Oriflame, cara menjalankan Oriflame, nanti pakai foto kalian ya, karena kalian kan Oriflamers gitu kan. Nah, itu sih beberapa tips dari aku. Teman-teman rajin aja, konsisten seperti itu. Bangun personal branding emang butuh proses, butuh waktu ya. Misalnya nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, atau nggak ada yang ngapa-ngapain gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting kalian buat dulu, dan kalian harus bangun namanya interaksi sama teman-teman sosmed kita ya, karena kan namanya sosial media, jadi kita harus rajin ya, bangun pertemanan sama followers atau teman-teman di sosmed kita ya. Misalnya dengan nge-like postingan orang lain, komen postingan orang lain, lalu kalian ajak kenalan, itu juga penting banget ya, nambah teman baru
yang bakalan buat mereka tuh kepo sama kita ya. Dengan kita nge-like, komen, ini siapa gitu kan, mereka bakalan mikir-mikir ini siapa ya, perasaan aku nggak kenal dia deh. Dia akan buka profilnya kita teman-teman, dan dia bakalan kepo sama kita ya. Jadi lebih mudah membuat orang kenal kita ya. Jadi itulah tips dari Windy, manfaatin sosial media dengan baik karena itu bisa dijadiin kantornya kita juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa nge-like, komen, share ya, dan subscribe YouTube channelnya Windy karena aku bakalan bikin video-video seperti ini lagi. Oke, bye.